Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a mina syai'a faballaghahu kama sami'a faruba mubalaghin au amin sami'. Wa fi riwayah faruba hamil fikin ila man huwa afqahu minhu wa ruba hamil fikin laisa bifaqih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun bil karim. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur pada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat ketaatan, nikmat ilmu, dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat tersebut. Dan sikap terbaik kita adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam keselamatan tak lupa untuk senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqamah di dalam mengemban Islam, istiqamah di dalam mempelajari, kemudian mengamalkan dan mendakwakan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan melanjutkan topik bahasan kita, yaitu kita sedang mengkaji syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah fil ahadisis sahihah an-nabawiyah, ya. Kita sedang mengkaji syarah hadis arba'in. Hadis arba'in ini sendiri merupakan karya yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan syarahnya adalah syarah yang masyhur dinisbahkan kepada Imam Ibnu Daqiqil Aid, meski di kalangan para muhaqqiq itu, sebagaimana yang sudah kita diskusikan, sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa penisbatan kepada Imam Ibnu Daqiqil Aid dianggap tidak pas atau tidak tepat, ya, karena diteliti oleh para muhaqqiq bahwa Imam Ibnu Daqiqil Aid tidak memiliki karya syarah hadis arba'in. Lagi pula karya yang dijumpai itu jauh lebih jauh lebih, atau naskah yang dijumpai dalam penelitian para ulama itu jauh lebih muda, ya, daripada yang semestinya. Yakni Imam Ibnu Daqiqil Aid itu harusnya naskahnya adalah naskah pada abad ke-8 Hijriah. Ya, awal 8 Hijriah, namun naskah yang dijumpai jauh lebih muda. Nah, oleh karena itu di kalangan para muhaqqiq banyak yang meragukan penisbatan syarah Arba'in Nawawiyah ini kepada Imam Ibnu Daqiqil Aid. Namun tidak mengurangi keseriusan kita insyaallah untuk membedah syarah hadis arba'in ini, karena ini adalah termasuk syarah yang ringkas dan mudah untuk dipahami, ya. Syarah yang mudah untuk dipahami, termasuk untuk para pemula yang mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan.
iman dan ihsan. Hadis ini agak panjang, ya insya Allah kita akan ulas sebagiannya di pagi hari ini dan sebagiannya lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Silakan dibuka ya kitabnya masing-masing, insya Allah sudah memiliki kitabnya ya. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk pada hadis yang kedua ya. Kita sama-sama baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qal an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin itala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah penggalan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang cukup panjang. Ya. Di bagian selanjutnya adalah berkaitan dengan yakni as-sa'ah, yakni berkaitan dengan hari kiamat ya. Nah, itu akan dibahas pada bahasan selanjutnya insyaallah. Baik, ini ada hadis masih dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba katanya muncul seorang laki-laki yang memakai iman katanya. Kemudian jawab beliau, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada qadar ya, kepada qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang tadi, benar. Lalu orang itu berkata lagi, nah, kemudian terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Jadi setelah Islam, kemudian iman, sekarang ihsan. Apa itu ihsan?
Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat membayangkan melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Nah, kemudian orang tersebut berkata lagi, udah selesai ya. Nah, jadi itu adalah penggalan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena berikutnya pertanyaan berkaitan dengan hari kiamat. Ya, jadi pertanyaan dari laki-laki tersebut tentang berikanlah informasi kepadaku tentang hari kiamat, itu bahasannya insyaallah terpisah. Baik, sahabat-sahabat semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini yang cukup panjang ini itu digambarkan oleh beliau kepada kita semua bahwa Sayyidina Umar dengan para sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang tadi ya memakai pakaian yang putih, rambutnya hitam, kemudian klimis gitu, tidak ada jejak perjalanan bahwa dia tuh orang yang jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian laki-laki tersebut di forum itu bertanya kepada Rasulullah terkait dengan beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan tentang Islam, apa itu Islam? Yang kedua tentang iman, apa itu iman? Yang ketiga tentang ihsan, apa itu ihsan? Ya. Dan di sini ya kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga, pelajaran penting berkaitan dengan bagaimana kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW dalam perkara ini. Nah, kita mungkin sudah tahu lah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya sudah tahu, sudah hafal. Ya. Tapi kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa yang dimaksudkan dengan semua itu oleh hadis Nabi Muhammad SAW ini. Ya, berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Kita coba tampilkan, ini masih belum. Oh ya, sekarang bisa. Nah, sekarang saya bisa ini ya. Untuk kita lihat hadis yang tadi kita bacakan, ya. Kemudian disyarah oleh beliau, yakni oleh muallif dari kitab ini, ya, bagaimana kedudukan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang apa namanya, yang mulia ini. Beliau menyebutkan di dalam apa namanya, di dalam syarahnya, kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darini amin ya rabbal alamin. Hadza hadisun azimun qad istamala ala jami'i wadhaifil a'mali zahirah wal batinah wa ulumi syar'iyyah wal ulumi syari'ati kulliha raji'atun ilaihi wa mutasya'ibatun minhu lima tadamanahu min jam'ihi ilmu sunnah fahuwa kalla ummi li sunnah kama sumiyatil fatihah umul Qur'an lima tadamanathu min jam'iha ma'anil Qur'an. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga boleh melanjutkan wa fihi dalilun ala tahsini thiyabi wal hayati wa nadhafati 'inda dukhuli 'ala ulama'i wal fudala'i wal muluk fa inna Jibril adda mu'alliman lin-nasi bihalihi wa maqalihi. Pada penjelasannya beliau menyampaikan di sini bahwa hadza hadisun azimun. Ini adalah hadis yang azim, yang agung, yang berharga, ya. Hadis yang agung, yang sangat berharga. Kenapa hadis ini adalah hadis yang agung?
karena mencakup semua fungsi perbuatan lahiriah dan batiniah manusia, serta menjadi tempat merujuk semua bagi semua ilmu syariat yang menjadi sumbernya. Jadi dia menjadi rujukan dari semua ulum syariah dan juga menjadi sumbernya. Oleh sebab itu, ya, hadis ini menjadi induk semua, menjadi induk ilmu sunnah. Nah, ya. Jadi hadis ini adalah menjadi induk dari ilmu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah katanya adalah sebagai ummul Quran, induknya Al-Quran, karena mencakup semua mana-mana Al-Quran. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa, sampai-sampai dikatakan demikian, ya. Sampai-sampai dikatakan bahwa eh, eh, ilmu-ilmu syariah itu kembali kepadanya, ya. Jadi wal ulum syariah wal ulum syariati kulliha raji'atun ilaihi wa mutasyaibatun minhu. Dan lima tadamanahu min jam'ihi ilmu sunnah fahuwa kalaumi li sunnah. Dia seperti hanya ibu sebagaimana induk dalam sunnah. Ya, kemudian dikatakan di situ kama sumyatil Fatihah. Ya, sebagaimana surah Al-Fatihah yang merupakan ummul Quran, ya, sebagai ummul Quran, sebagai ibunya Al-Quran. Jadi sumyatil Fatihah ummul Quran. Nah, kenapa dikatakan ummul Quran? Jawabannya adalah lima tadamanatuhu min jam'iha ma'anil Quran. Karena mencakup semua makna-makna Al-Quran. Nah, hadis ini menunjukkan beberapa poin, ya. Di antaranya kata beliau, hadis ini menunjukkan adanya contoh berpakaian yang bagus. Ini apa namanya, penting. Jadi hadis ini adalah berkaitan dengan wafihi dalilun ala tahsini thiyabi. Ya. Jadi dalil tentang berpakaian yang bagus. Jadi kita memakai pakaian yang bagus, bukan yang baru, ya, yang bagus. Ya. Jadi pakaian yang kemudian bagus. Kemudian juga apa namanya, persiapan atau perilaku yang baik. Kemudian bersih ketika datang kepada ulama atau orang-orang fudola, orang-orang yang terhormat, atau kepada para penguasa. Ya, jadi ini adalah dalil tentang pentingnya untuk menggunakan pakaian yang baik, persiapan yang baik, kemudian yang bersih, inda dukhuli 'alal ulama'i wal fudala'i wal muluk, ketika menemui ulama, fudola, orang-orang yang mendapatkan atau memiliki keutamaan, wal muluk, dan juga adalah para penguasa. Ya. Jadi dianjurkan menggunakan pakaian yang terbaik, ya, ketika menemui orang-orang yang mulia. Karena sungguhnya apa? Karena sungguhnya Jibril alaihi salam datang sebagai mualliman, ya, sebagai guru linnasi kepada manusia, bihalihi wa maqalihi, dengan halnya, ya, dengan apa namanya, dengan perbuatannya, wa maqalihi, dan juga dengan perkataan. Jadi di sini Jibril, ya, datang untuk mengajarkan agama kepada manusia dalam keadaannya dan dalam perkataannya, gitu, ya. Jadi dengan demikian berarti apa namanya? Dengan demikian berarti berpakaian yang baik, berpakaian yang paling paling menunjukkan penghormatan kita kepada ilmu, ya, kepada ulama, kepada orang-orang yang mulia, adalah sebuah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, ya, dianjurkan dalam Islam. Dalilnya apa, ya? Ini dalilnya adalah Jibril alaihissalam, ya. Jibril alaihissalam itu datang
Karena rojul yang disebutkan dalam hadis ini kan Jibril ya. Jadi dalilnya adalah rojul di sini, yakni Jibril yang menyamar menjadi seseorang, itu dikatakan syadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ar. Jadi dia menggunakan apa? Dia menggunakan pakaian yang putih, kemudian rambutnya itu adalah hitam dan tidak ada terlihat bekas atau jejak sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nggak. Ya, tidak ada jejak atau bekas sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah itulah yang bisa kita lihat dalam hadis ini. Maka ini dalil tentang apa? Tahsin asyab. Ya, tentang menggunakan pakaian yang baik, kemudian persiapan yang baik juga, aspek kebersihan yang baik juga. Ya ketika hendak memasuki majelisnya ulama, orang-orang yang punya keutamaan dan juga para penguasa. Ya, dan Jibril di situ memberikan pengajaran kepada manusia. Dia adalah mualliman, dia adalah pengajar. Ya. Dan mengajarkan kepada manusia bihalihi wa maqalihi, dengan halnya dan juga dengan makalnya. Ya. Baik, ini di fiqrah yang pertama yang bisa kita petik ya dari kehadiran seorang laki-laki dalam majelis itu ya, dan ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita semua, untuk kita petik pelajaran dari kisah tersebut ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sana wa qawluhu la yura alaihi atharus safar al-masyhur dhammul ya'i min yura mabniyan lima lam yusam fa'iluhu wa rawahu ba'duhum bin nunil maftuhah wa kilahuma sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ungkapan bahwa apa namanya di sini disebutkan la yura alaihi asarus safar ya. Jadi tidak apa namanya tidak ada jejak ya, tidak ada jejak safar. Itu juga menunjukkan berkaitan dengan apa namanya ya, ketenangan ya. Sebelum kita bicara yang lain-lainnya, ketika kita katakan bahwa tidak nampak padanya adalah atharus safar, itu menunjukkan ketenangan ya, menunjukkan apa? Ketenangan. Jadi sebelum masuk majelis tidak tergesa-gesa, dia tenang, selesaikan dulu, tunaskan dulu gitu ya, barulah dia masuk ke dalam majelis. Ya, jadi jangan sampai masuk ke majelis dalam kondisi yang apa namanya terengah-engah gitu. Ya, kelihatan kecapean, kelihatan belum siap, kelihatan masih mempersiapkan diri, ya, atau terlihat betul-betul dalam kondisi yang sangat kelelahan. Enggak, sama sekali enggak. Ya, jadi sama sekali tidak. Jadi katakan tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Padahal dia sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Kenapa jauh ya? Karena dia entah dari mana, ya jauh sekali, gitu. Jauh sekali. Dan orang-orang di sana nggak kenal gitu, nggak kenal siapa dia. Ya, orang-orang nggak kenal siapa. Nah, yang jelas
Yang jelas di sini beberapa kaidah bahasanya kan jelas ya bahwa masyhur dengan didomahkan dianya jadi yuro ya. Saya kira ini apa namanya hanya penjelasan berkaitan dengan aspek bahasa. Nah, kemudian selanjutnya hal yang penting untuk kita simak di sini adalah ungkapan setelahnya, yakni wa qaluhu wa wada'a kaffaihi 'ala fahizaihi wa qala ya Muhammad. Hakadha huwa wal masyhur sahih wa rawahu Nasa'i bima'nahu wa qala fawada'a yadahu 'ala rukbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa al-ihtimal ladzi fi lafzi kitab Muslimin fa innahu qala fihi fawada'a kaffaihi ala fahidaihi huwa muhtamil. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada apa namanya fikrah ini bahwa ungkapan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Jadi laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau ya, paha Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya, dan seterusnya sampai akhir. Adalah riwayat yang masyhur katanya. Ada riwayat yang masyhur. Dan dikatakan di sini berarti yang masyhur. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan kalimat fawadha'a yadaihi ala rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi dikatakan Jibril itu meletakkan kedua tangannya pada kedua tangannya. Dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya poin yang bisa kita petik dari hadis yang sudah kita baca di bagian awal-awal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwa ini maksudnya demikian ya. Jadi maksud demikian, jadi meletakkan kedua tangannya di lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya beliau menjelaskan terkait dengan perkara ini bahwa dalam riwayat Imam An-Nasa'i itu kalimatnya begini, wa ayadaihi ala rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam hadis Nasa'i tadi katakan dia itu meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut. Jadi maksud dengan kedua paha itu adalah kedua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas ya. Jadi maksudnya itu di sana. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa waqad istufida. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini sekarang ini kita. Nah, ini dia ya di versi PDF. Di bagian ujung. Dikatakan di situ waqad istufida min hadzal hadisi annal Islam wal imana haqiqatani mutabayyinatani lughatan wa syar'an. Hadza huwa al-aslu fil asma'i al-mukhtalifati wa qad yatawassa'u fihima asy-syar'. Fa yudliku ahaduhuma 'ala al-akhar 'ala sabilil tawajjuh ya, ala sabilit tajawuj. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa dari hadis ini dapat dipahami bahwa Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda, baik secara bahasa maupun syariat.
ya. Jadi berkaitan dengan iman dan Islam ini dua objek yang berbeda. Dua objek yang berbeda. Yang satu berkaitan dengan akidah, yang satu berkaitan dengan syariat. Jadi ada hal yang berbeda di sini. Dikatakan oleh beliau bahwa al-iman, al-Islam dan al-iman adalah hakikatani mutabayinatan. Lughatan wa syar'an. Ya, jadi dua hakikat yang sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Begini ya. Inilah pengertian asal dari dua kata tersebut. Akan tetapi dalam pengertian syariat, kata Islam terkandung dipakai dengan makna iman atau sebalik. Jadi itu ya. Nah kemudian hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di fikrah selanjutnya. Kita lihat di fikrah selanjutnya. Nah, beliau melanjutkan, waqal qauluhu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Innama ta'ajjabu min dzalika li'anna ma jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'rafu ila min jihatihi. Walaysa hadha sailu mimman urifa bil liqa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bis sama'i minhu. Thumma huwa qad sa'ala su'ala 'arifin muhaqqiqin wa musaddiqin fata'ajjabu min dzalik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan bahwa ungkapan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya. Jadi ungkapan fa'ajibna lahu itu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran gitu. Kenapa dia yang bertanya dan juga dia sendiri yang membenarkan, ya. Jadi dia yang bertanya tapi dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Nah, itu keheranan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Keheranan para sahabat secara keseluruhan. Nah, hadirin, jadi ketika disebutkan kami heran, dia bertanya tapi dia sendiri yang membenarkannya. Mereka para sahabat menjadi heran atas kejadian itu karena orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dikenal oleh beliau sendiri dan oleh oleh beliau sendiri dan juga orang lain. Belum pernah mereka bertemu dengan mereka belum pernah, ya. Jadi orang itu belum pernah, maksudnya mereka ketahui bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sabda beliau. Kemudian ia mengajukan sebuah pertanyaan yang dia sendiri sudah tahu jawabannya, bahkan membenarkan. Karena itu orang-orang heran dengan kejadian tersebut. Ya, orang-orang heran dengan kejadian tersebut. Jadi dia bertanya, tapi dia sendiri yang membenarkan, ya. Ya, dia sendiri yang membenarkan. Inilah yang membuat keheranan para sahabat. Dapat dipahami ya, maksudnya ya. Cara atau alur berpikirnya, cara berpikirnya gitu. Ya, jadi heran para sahabat, masa dia yang bertanya dia juga membenarkan jawabannya begitu. Ya. Jadi dia datang kepada Nabi, kemudian hanya dikenal oleh beliau sendiri lagi. Kemudian orang itu belum pernah mereka ketahui, ya, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan mendengarkan sabda beliau misalnya. Enggak. Ya, kemudian dia mengajukan sebuah pertanyaan yang dia sendiri tahu jawabannya, bahkan membenarkannya. Ya, oleh karena itu orang-orang heran dengan kejadian tersebut. Nah itu ya, itu hal yang disebutkan dalam fiqh ya, dalam fiqh ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kita lanjutkan. Nah, pada fiqh selanjutnya itu disebutkan perkara yang lebih rinci lagi berkaitan dengan isi dari hadis yang tadi sudah kita bacakan. Wa qauluhu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Al-imanu billah huwa tasdiqu bi annahu subhanahu mawjudun mausufun bi sifatil jalali wal kamal mudajjahun an sifatin naqus wa annahu wahidun haqqun samadu fawdu khaliq jamil makhluqat mutasarrifun fima yasha'u yaf'alu fi mulkihi wa ma yurid. Ungkapan bahwa antu'mina, hendaklah kamu beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya sampai dengan akhir ya. Iman kepada Allah itu maksudnya apa? Tasdiq, pembenaran. Ya, iman itu adalah apa tadi? Iman itu tasdiq, jadi pembenaran. Ya, beliau mengatakan huwa tasdiqu bi annahu subhanahu mawjudun mausufun bi sifatil jalali wal kamal. Ya. Jadi iman kepada apa? Iman kepada Allah itu adalah tasdiq. Adalah tasdiq, kebenaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu adalah ada. Dan mempunyai sifat-sifat yang agung serta sempurna, dikatakan di sini. Agung, kemudian juga sempurna. Bersih dari sifat kekurangan. Dia yang tunggal, hak ya, benar. Ya. Memenuhi segala kebutuhan kebutuhan makhluk. Baik. Nah, jadi itu satu perkara yang dapat dipahami ya. Jadi dialah yang mempunyai sifat-sifat yang agung serta sempurna, bersih dari sifat-sifat kekurangan. Dia tunggal, benar, memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Tidak ada yang setara dengannya. Ya, tidak ada yang setara dengan dia. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya ya. Jadi dikatakan tadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Tidak ada yang setara dengan dia. Baik, gitu ya. Jadi tidak ada yang setara dengan dia, yakni dengan Allah, pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan ya yang itu bertindak sesuai dengan kehendak. Nah, dan Allah lah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang bertindak sesuai dengan kehendaknya dan melakukan segala kekuasaan. Baik, itu ini ya poin-poin utama yang bisa kita lihat dari fikrah yang barusan ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang tunggal, benar, memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Tidak ada yang setara dengan dia. Pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan kehendak.
dan melakukan segala kekuasaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan. Jadi melakukan kekuasaan, melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, atau sesuai dengan keinginannya. Nah baik, itu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada malaikat. Dikatakan oleh beliau bahwa wal imanu bil malaikati huwa tasdiqu bi annahum ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi yaf'alun, ya, wa hum bi amrihi ya'malun, wa hum bi amrihi ya'malun. Nah, adapun iman kepada apa? Iman kepada malaikat hadirin, ada tasdiq, adalah pembenaran bi annahum, ya, bahwasannya mereka, ini iman kepada apa ini? Iman kepada malaikat, ya. Itu mengakui bahwasanya para malaikat mereka semua adalah hamba-hamba Allah. Ya, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tidak pernah mau mendahului, belum ada perintah. Dan selalu melaksanakan apa yang yang diperintahkan, ya, kepada mereka. Begitu ya. Jadi iman kepada malaikat itu apa? Mengakui bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, tidak pernah mau mendatangi, ya, tidak mau mendahului gitu sebelum adanya perintah. Gitu ya. Jadi iman kepada malaikat apa tadi? Adalah pengakuan bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, tidak pernah mau mendahului sebelum ada perintah dan selalu melaksanakan apa yang dipersiapkan kepada mereka. Itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian iman kepada Rasul. Apa maksud dari iman kepada Rasul? Ya. Dijelaskan oleh beliau di sini bahwa wal imanu bir rusulillahi huwa tasdiqu annahum shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala wa ayyadahum bil mu'jizati dalati ala sidqihim wa annahum balaghu anillahi risalatahu wa bayyanu lil mukallafina ma amarahumullahu bihi wa annahu yajibu ikhtiramahum wa an la yufarraqa baina ahadi minhum. Nah, iman kepada apa? Iman kepada Rasul, jadi para Rasul Allah, yaitu mengakui bahwa mereka benar, jujur dalam menyampaikan segala keterangan, ya. Jadi mengakui bahwa mereka jujur dan menyampaikan segala keterangan yang diterima dari Allah dan mereka diberi mukjizat-mukjizat. Nah, yang mengukuhkan, ya, yang mengukuhkan kebenaran, yakni kebenarannya pada Rasul, ya, pada para Rasul menyampaikan, ya. Jadi kepada para Rasul itu menyampaikan semua ajaran agama Allah yang diterimanya, menjelaskan kepada orang-orang mukallaf apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Para Rasul itu wajib dimuliakan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, itu ya. Jadi iman kepada kepada Rasul itu demikian. Ya. Itu maksud dari iman kepada Rasul. Baik, itu poin poin utamanya. Kemudian selanjutnya, ya, ini iman kepada apa? Iman kepada hari akhir. Ya, beliau melanjutkan. Waqal al-imanu bil yaumil akhir huwa tasdiqu bi yaumil qiyamah wa ma syatamal alaihi minal i'adati ba'dal mauti
wal hasri wal basyari. Ya. Jadi nyatakan di sini bahwa wal imanu billahi wal imanu bil yaumil akhir wa tasdiqu bi yaumil qiyamah ya wa ma ishtamala alaihi minal i'adati ba'da mauti wal hasyri wan nasyri wal hisab ya dikatakan di sini wal hisabi wal mizani wasyirati wal jannati wan nar ya. Kemudian nah cukup ya. Kemudian dikatakan wa annahuma daru sawabihi wa jazaihi lil muhsinina wal musiina illa ghairi dzalika mimma saha minan naqd. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir yaitu mengakui adanya hari kiamat, termasuk di dalamnya hidup kembali setelah kematian ya. Berkumpul di padang mahsyar, adanya perhitungan dan timbangan amal, menempuh jembatan antara surga dan neraka, serta adanya suara yang adanya suara dan beraneka yang mana kedua tempat ini merupakan tempat pemberian pahala bagi orang yang beramal saleh dan bagi orang-orang yang berdosa ya, dan juga mengakui hal-hal yang bersifat mengakui bagi orang-orang yang yang berdosa gitu ya, dan juga mengakui sifat-sifat ya, mengakui hal-hal lain yang tersebut di dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Baik, ini poinnya ya. Ini poin yang kita inikan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian selanjutnya di bagian bagian terakhir dari pembahasan berkaitan dengan rukun iman yang jumlahnya ada 6 rukun iman. Beliau menyampaikan begini ya. Beliau mengatakan begini bahwa wal imanu bil qadari huwa tasdiqu bima taqaddama dzikruh wa haziluhu ma dalla alaihi qauluhu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa qaluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari wa nahu dzalik fa inna dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbasin wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka ya. Jadi dikatakan di situ ala yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil akhalam wa yafatis suhuf. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terkait dengan iman kepada al-qadar. Nah, di bagian ini disebutkan bahwa iman kepada qadar, di sini takdir maksudnya ya di sini ya. Karena yang dikutip adalah hadis terkait dengan takdir, yaitu mengakui semua yang telah sebutkan. Ringkasnya ya, seperti yang tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah menciptakan kamu dan semua perbuatan kamu. Allah yang menciptakan kamu dan semua perbuatan kamu. Nah, ini konteksnya adalah Allah sebagai
yang membuatkan, insya. Ya, jadi Allah yang menciptakan kamu dan semua perbuatan yang kamu. Termasuk juga misalnya dalam firman yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang segala sesuatu yang telah kami ciptakan dengan ukuran. Nah, dikatakan di situ bahwa ayat-ayat lainnya juga masih banyak, termasuk pada termasuk pula sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Ya, yakni sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas. Dikatakan di situ, ketahuilah sekiranya semua, katanya ya, dikatakan semua itu berkumpul untuk apa? Untuk memberikan kepadamu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian sekiranya mereka pun berkumpul ya untuk apa? Melakukan suatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan tidak akan jadi mereka berkumpul untuk melakukan apa? Untuk melakukan suatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Baik, gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini juga bahwa tadi bahwa misalnya semua berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, saya tidak akan membahayakan kamu. Ya, kecuali apa? Kamu kecuali ya, dikatakan di sini ya, dia tidak akan memberikan bahaya kecuali apa yang Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran telah hilang. Nah, disebutkan oleh beliau di sini terkait dengan al-qadar. Ini maksudnya adalah takdir ya, takdir. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ya, setelah mengutip ini, kemudian ada lanjutannya di sini, wa mazhabus salaf wa imatul khalaif ya. Wa imatul khalaf, maaf, anna man sadaqa bi hadhihi al-umuri tasdiqan jariman la raiba fihi wa la taraddad kana mu'minan haqqan sawa'un kana dhalika an barahinin qati'atin aw an i'tiqadatin jarimah. Ya. Wa qawluhu bil ihsan, nah ini nanti. Jadi Bang Ihsan. Ini berkaitan dengan ini dulu, berkaitan dengan selesaikan dengan poin yang tadi sudah disebutkan, yakni berkaitan dengan rukun iman ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwa mazhab salaf dan juga para imam khalaf ya, jadi mazhab salaf dan a'immah di kalangan khalaf itu mengatakan barang siapa membenarkan membenarkan semua urusan tersebut dengan sungguh-sungguh, lagi penuh keyakinan dan tidak sedikit pun terbesit sesuatu tadi itu ya. Jadi barang siapa yang membenarkan semua urusan tersebut dengan sungguh-sungguh, lagi penuh keyakinan dan tidak sedikit pun terbesit keraguan, maka dia adalah maksudnya adalah seorang mukmin yang sejati. Itu bukan hal
apa namanya, baik hal itu dia peroleh dari bukti-bukti yang pasti atau sekedar dari keyakinan yang kuat. Baik, itu ya. Jadi para ulama dari mazhab salaf dan juga para imam itu disebutkan di keterangannya bahwa barang siapa yang membenarkan semua urusan tersebut dengan sungguh-sungguh lagi penuh keyakinan dan tidak sedikit pula ya, dan tidak sedikit pun maksudnya terbesit keraguan ya, maka dia adalah mukmin sejati, baik hal itu dia peroleh dari bukti-bukti yang pasti, baik hal itu dia peroleh dari bukti-bukti yang pasti atau sekedar dari keyakinan yang kuat. Gitu ya. Jadi poinnya di situ. Nah, ini apa namanya, poin penting yang perlu kita sama-sama perhatikan. Kemudian terakhir, ya ini apa yang disampaikan oleh beliau, dikatakan di sini ya, wa qawluhu fil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu illahir hasiluhu raji'un illa itqanil ibadati wa mura'ati huquqillahi wa muraqabatihi wa istihdari 'azamatihi wa jalalatihi wa halal ibadat. Ya, disebutkan di situ bahwa kalimat engkau beribadah seolah-olah ya Allah, seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Pada intinya begini, ini merujuk kepada kekhusyuan dalam menjalankan ibadah, memperhatikan hak-hak Allah, menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya, serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Nah itu ya, di poinnya di situ sebetulnya. Ya, poinnya di situ. Jadi inilah pokok. Jadi pada pokoknya merujuk kepada kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah, memperhatikan hak-hak, yakni hak-hak Allah, dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya. Ya. Nah itulah ya, ini perkara yang perlu dipahami. Baik, itu poin-poin yang perlu disampaikan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan terkait dengan iman, ya, ihsan dan Islam dulu, iman baru ihsan. Dapat dipahami ya dari situ ya. Mudah-mudahan sampai di sini dulu kita pembahasannya, bisa kita mengambil kesimpulan. Pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita adab ya. Laki-laki yang datang menemui Nabi itu, yakni Jibril alaihissalam, itu mengajarkan kepada kita semua adab yang benar dalam belajar itu. Ya, dalam belajar, jadi persiapan yang begitu luar biasa, sehingga ketika dikatakan di sini itu menunjukkan berkaitan dengan kondisi yang sangat siap gitu. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan Islam, itu keluar dan masuk Islam itu hal yang lumrah ya, tapi di sini katakan juga berkali-kali diulang-ulang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana Jibril alaihissalam yang menyamar tadi itu mengajarkan kepada kita semua tentang metode, di antara bentuk metode pengajaran itu adalah dengan dialog. Ya. Jadi di antara bentuk metode pengajaran dengan dialog. Itu akan lebih kuat ininya. Dampaknya. Nah, itu ya poin.
Kemudian dijelaskanlah tentang apa itu Islam, dijawab semua, apa itu iman, apa itu ihsan. Iman itu yang kemudian nanti melahirkan ilmu tauhid ya. Kemudian kalau kalau iman itu berkaitan dengan fondasi, karena keyakinan, karena fondasi. Kemudian kalau ihsan, ya, ihsan itu adalah berkaitan dengan sikap diri. Nah, makanya Islam itu sering dimaknai sebagai suatu yang kalau kita Islam itu adalah berkaitan dengan mana perkara-perkara pokok, yang spesifik ya, berkaitan dengan yang menjadi rukun, yang menjadi pilar, dari ilmu, ya. Ilmu tauhid nanti kan ya. Jadi keimanan itu, konsep dasar keimanan itu nanti yang akan melahirkan ilmu tauhid. Nah, gitu ya. Dari iman nanti. Kalau dari Islam itu nanti munculkan berbagai macam hukum fikih. Ya, itu melahirkan fikih nanti kalau Islam. Kalau iman, tentang iman itu nanti pembahasan dalam konteks tauhid. Kalau ihsan itu yang nanti disebut dengan pembahasan terkait dengan akhlak ya, dan tasawuf ya. Kayak gitu ya, biasanya begitu kan. Cabang-cabangnya itu. Dari iman cabang tauhid, dari Islam itu jadi fikih, syariat secara keseluruhan lah, syariat secara keseluruhan. Kemudian dari ihsan itu yang disebutkan sikap diri ya. Jadi ihsan itu kekhusyuan. Jadi ketika ibadah itu seperti engkau melihatnya, atau minimal engkau dilihatnya, itu minimal. Baik, itu poin-poin yang perlu disampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang sampaikan, kalau yang tanyakan silahkan disampaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.